minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang memberikan rahmat hidayahnya kepada kita. Alhamdulillah, kita masuk kepada pertemuan terakhir pada mata kuliah Lembaga Keuangan dan Perbankan Islam. Sebelumnya kita mempelajari berkaitan dengan materi Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di Lembaga Keuangan Syariah. Maka insyaAllah pada pertemuan ini pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan adanya satu lembaga yang baru dimunculkan oleh pemerintah kita, ya, yaitu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KINEX. Ya. Sebelumnya ada badan yang sama dengan nama yang berbeda, yaitu KNKS, ya, Komite Nasional Keuangan Syariah, tetapi telah terjadi transformasi perubahan menjadi KINEX. Dan ini kita akan bahas pada materi yang akan saya sampaikan. Taib, dan salawat dirinya salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada slide pertama, yaitu tentang rekomendasi pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah. Jadi seperti antum tahu bahwa perkembangan literasi daripada keuangan syariah, ya, berpayung dari ekonomi syariah di negara Indonesia, ya, itu terus mengalami satu bentuk perubahan, ya, perubahan yang kontinuitas menuju kepada perbaikan, menambah literasi berkaitan dengan mana yang hak, mana yang salah. Ya. Jadi di sini pemerintah Republik Indonesia di sini ingin terus berupaya untuk mengembangkan satu bentuk kesadaran bahwa dengan mayoritas masyarakat di Indonesia adalah negara Islam, masyarakat Muslim, ya. Jadi harus ada satu bentuk pegangan, payung yang betul-betul bisa mengayomi sesuai dengan koridor syariah. Ya. Jadi di sini ada rekomendasi tentang pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah, ya, KNKS, ya, yang merupakan badan unggulan nasional yang bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur keuangan syariah dengan mengoptimalisasi potensi yang ada ketika itu, ya. Jadi tentang proses pengembangannya itu nanti secara bertahap, ya. Dan tentunya infrastruktur keuangan syariah yang dibangun itu berdasarkan daripada regulasi dan perundang-undangan, ya. Nah, di sini pentingnya peran pemerintah, ya. Dan di sini pada regulasi dan perundangan yang ditentukan harus ada satu bentuk harmonisasi yang sesuai dengan koridor syariah. Yang keempat, ya, di sini ada mengidentifikasi bagaimana tata kelola keuangan syariah dan masukan kepada sektor-sektor yang diperlukan, ya. Jadi di sini ada pemusatan sektor-sektor bagian yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah industri perbankan syariah. Yang kedua adalah industri keuangan non-bank syariah. Selanjutnya dana sosial keagamaan dan pasar modal. Ya. Dari 4 sektor ini, ya, ini tidak lepas daripada bagaimana input yang diperhatikan adalah sumber daya manusianya. Maka tentang poin selanjutnya, bagaimana peningkatan daripada kualifikasi, ya, dilihat dari profesionalitas dan mampu meningkatkan ketenaga kerjaan yang mumpuni dalam industri dan lembaga keuangan syariah, ya. Jadi di sini inilah 5 rekomendasi pentingnya pembentukan daripada Komite Nasional Keuangan Syariah sekaligus sebagai tugas kerjanya ke depan, ya, ketika itu.
Nah, di sini ada struktur organisasi daripada KNKS, ya tentunya ketua daripada Komite Nasional Keuangan Syariah langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Ketua Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, Dewan Pengarahnya di sini ada beberapa badan umum negeri ya, badan umum milik negara, badan usaha milik negara, afwan, ya, dan beberapa kementerian-kementerian yang disebutkan. Yang pertama adalah Kementerian PPN atau Bappenas. Yang kedua ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Yang ketiga ada pajak ya. Yang keempat ada Kementerian Keagamaan. Yang kelima ada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Yang keenam ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tadi. Yang ketujuh ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedelapan ada Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Indonesia. Yang kesembilan ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang merupakan bagian dari lembaga keuangan yang dikelola. Dan yang terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia sebagai DSN-nya atau Dewan Syariah Nasionalnya. Ya. Nah, jadi dari 10 lembaga di sini, inilah sebagai Dewan Pengarah daripada KNKS. Dan di bawahnya ada eksekutif manajemen yang diperlihatkan daripada kolaborasi kepada masyarakat, perguruan tinggi, dan UMKM dan lain sebagainya. Selanjutnya tugas dan fungsi KNKS. Jadi tugas KNKS adalah mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ya. Selanjutnya fungsi daripada KNKS yang pertama adalah pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, pengorganisasian penyusunan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategis di sektor syariah, ya, keuangan syariah. Yang ketiga, perumusan dan pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah. Dan yang terakhir, yang keempat, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor keuangan syariah. Jadi fungsi KNKS ini merupakan beberapa poin yang merupakan turunan dari rekomendasi yang saya sebutkan sebelumnya. Baik, berikutnya adalah strategi pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Ya, jadi memang kalau kita perhatikan, ya, bagaimana KNKS ketika dia menyusun daripada tugas-tugas yang telah ditetapkan melalui rekomendasi dan fungsi tadi, maka bagaimana strategi pengembangan yang dilakukan. Nah, di sini ada dua bentuknya. Pertama adalah strategi utama dan yang kedua adalah strategi dasar. Nah, pertama strategi utamanya adalah, kita masuk yang pertama ya, penguatan halal value chain, ya, atau penguatan rantai halal, ya, rantai nilai halal seperti itu. Jadi maksudnya bagaimana penguatan dari industri halal, ya, yang mana Indonesia ini merupakan satu bentuk satu negara yang potensi pengembangan industri sektor industri halalnya sangat baik, ya, sangat positif seperti itu. Jadi ini merupakan strategi utama dalam pengembangan daripada ekonomi syariah Indonesia. Yang kedua adalah penguatan keuangan syariah. Yang dilihat di sini adalah bagaimana pengembangan daripada kelembagaannya, ya, baik dari sektor bank dan non bank. Yang ketiga, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah. Di sini tentunya kepada pelaku dari UMKM yang diperhatikan, ya, dengan memberikan subsidi, bantuan dan lain sebagainya, dan pemberian modal, ya, dan pemudahan dalam hal memberikan izin, ya, juga merupakan usaha penguatan daripada yang dilakukan oleh KNKS kepada UMKM. Ya. Dan yang terakhir ada penguatan ekonomi digital, ya, karena sangat penting di zaman sekarang, era globalisasi dan percepatan daripada ilmu pengetahuan yang kita lihat, gadget, ya, media sosial, internet dan lain sebagainya, sangat penting bagi KNKS untuk terus melakukan penguatan tentang ekonomi digital. Apalagi di sini ada isu berkaitan dengan
digital money dan lain sebagainya. Dan itu merupakan poin penting juga. Nah, berikutnya strategi dasar yang akan dilihat. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran publik. Ya. Di sini kita lihat bahwa bagaimana KNKS terus melakukan peningkatan dalam memberikan tambahan ilmu kepada publik berkaitan dengan ekonomi syariah. Ya. Dan insya Allah pada sampai sekarang ini masyarakat atau banyak orang-orang di sekitar kita yang sudah mulai paham ya bagaimana tentang ekonomi syariah. Jadi tentunya setelah mulai paham dan tentunya kalau bisa lebih mendalami lagi ya, insyaallah. Selanjutnya yang kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Ini yang saya sebutkan tadi, bagaimana dengan tadi KNKS menggunakan potensi yang ada dan selanjutnya melakukan peningkatan baik itu daripada kuantitas jumlah maupun pada kualitas dari SDM yang digunakan yang untuk ditempatkan sebagai pilar penting ya atau input ya di lembaga keuangan syariah atau pengembangan daripada UMKM ya, seperti itu yang sesuai dengan koridor syariah ya. Yang ketiga, penguatan kapasitas riset dan pengembangan atau R&D ya. Di sini tentunya diharapkan dengan meningkatnya isu-isu kontemporer berkaitan dengan ekonomi syariah dan keuangan syariah, ini memberikan banyak wadah kepada peneliti, researcher ya, baik itu dari komunitas atau daripada kampus ya, baik itu dari dosen atau mahasiswa untuk meneliti berkaitan dengan pengembangan secara kontemporer atau kajian kepada kaidah klasik tentang ekonomi syariah. Dan yang terakhir adalah penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola. Nah, di sini kita mengharapkan dengannya SDM tadi meningkat, kualitas ilmu ada dan meningkat, tentu penguatan fatwa ke depan lebih baik lagi berkaitan dengan isu-isu terkini ya, di isu kontemporer terkini di seputar ekonomi dan keuangan syariah. Dan tentunya itu didukung dengan regulasi dan tata kelola yang dilibatkan oleh pemerintah kita. Makanya dalam pembangunan atau pengembangan dari strategi utama dan strategi dasar diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Nah, stakeholder ini pelaku ya, pelaku dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, berikutnya program kerja utama dari KNKS ya. Nah, ini adalah beberapa 10 ya program kerja utama KNKS. Yang pertama adalah Bank Investasi Syariah ya, yang mana pada bank investasi syariah ini adalah mendorong equity financing dengan skema syariah. Jadi mendorong tentang pembiayaan saham ya. Dan yang kedua adalah studi pembentukan syariah investment bank. Jadi bagaimana dengan adanya bank investasi syariah ini pada sektor modal ya, nanti akan dipelajari mungkin di mata kuliah lainnya. Maka investasi yang dilakukan di Indonesia itu betul-betul merupakan pada jalur syariah ya. Bagaimana tentang penanamannya modal ya, tentang profit ya, profit sharing dan dibagikan ya, dan bagaimana nanti kalau misalnya terjadi wan prestasi, karena ini kan bentuknya kepada kelembagaan. Nah, yang kedua adalah bank BUMN syariah. Nah, di sini tentunya banyak berapa bank ya yang sudah menjadi sektor BUMN syariah, termasuk yang sekarang ini adalah BSI ya, Bank Syariah Indonesia, yang merupakan gabungan daripada beberapa bank besar seperti Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah. Jadi memang salah satu program kerja yang dilakukan oleh KNKS karena kita sudah bisa lihat ya, seperti itu. Yang ketiga adalah takaful operator work class. Jadi di sini berkaitan dengan asuransi syariah ya, atau takaful. Di sini bagaimana menjadikan takaful itu lebih baik ke depannya. Yang keempat, pengembangan jaminan sosial syariah. Nah, ini lebih kepada bagaimana memberikan satu bentuk lembaga pemudahan fasilitas ya, seperti yang kita lihat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang memang kalau kita perhatikan sampai sekarang memang banyak terjadi
pro dan kontra berkaitan itu, tetapi ini menjadi salah satu program kerja yang diutamakan dalam pengembangan jaminan sosial syariah, dan tentunya kita harap hal ini bisa diselesaikan. Ini bukan lebih kepada namanya tapi kepada sistem. Jadi kita harap nanti pada kita kedepannya pengembangan jaminan sosial syariah itu betul-betul sesuai dengan syariah. Yang kelima adalah marketplace syariah, yaitu bagaimana kita membuat suatu bentuk platform, ya, suatu bentuk platform marketplace digital yang sesuai dengan syariah. Ya, ini merupakan program kerja utama KNKS yang nomor 5. Berikutnya nomor 6, sistem pembayaran digital syariah. Nah, ini juga karena tadi saya sebut berkaitan dengan digital money, atau bahasa kalau kita lihat kepada aplikasi adalah e-money. Nah, ini juga menjadi pertentangan juga, pro dan kontra. Dulu memang berkaitan dengan GoPay, OVO dan lain sebagainya. Nah, balik lagi. Nah, di sini program kerja daripada KNKS bagaimana membentuk suatu bentuk sistem pembayaran yang digital yang syariah, ya. Nah, di sini akan terjadi perubahan dan diharapkan memang sekarang masih tahap perbaikan dalam hal tersebut. Kita doakan mudah-mudahan dari KNKS sudah bisa mensosialisasikan bagaimana tentang sistem pembayaran digital syariah. Berikutnya Indonesian Network for Islamic Economic Studies. Nah, di sini lebih kepada researcher tadi, R&D yang saya katakan tadi, bahwa bagaimana kita membentuk suatu bentuk networking atau hubungan, ya, dengan mengadakan konferensi dan seminar yang berskala nasional atau internasional tentunya. Dan tentunya ini berkaitan adalah penguatan literasi yang kita nanti akan tuangkan atau kita sampaikan kepada masyarakat. Yang ke-8, sharing platform zakat. Nah, ini adalah bagaimana adanya satu bentuk penguatan daripada platform zakat secara digital tentunya, karena kita harus lihat kepada masa sekarang, yaitu yang bisa dilihat, yang dipermudahkan untuk masyarakat ketika untuk membayar zakat. Dan tentunya selain itu adalah sistem akuntansi zakat, ya, yang berdasarkan daripada perhitungan-perhitungan yang betul-betul dengan syariah, ya. Jadi bagaimana penilaian, angka-angka yang dimasukkan, pembukuan dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang ke-9, rekening zakat. Nah, ini saya bilang tadi tentang bagaimana setiap program, ya, yang dijalankan tentunya pada poin 8 tadi itu semuanya terintegrasi, ya. Di sini katanya zakat core principle. Nah, salah satunya adalah rekening zakat. Jadi di sini dalam rangka meningkatkan optimalisasi pengumpulan zakat, ya, atau pemudahan dalam pembayaran zakat oleh orang, ya, atau nasabah muslim, sehingga nanti dia sudah ada rekening zakatnya. Seperti itu. Jadi hal ini mempermudah, ya. Dan yang terakhir 10 adalah sharing platform keuangan mikro syariah. Ini kepada lembaga Islamic Microfinance, yaitu bagaimana adanya platform berkaitan dengan kemudahan pembiayaan untuk masyarakat yang di luar kota, ya, yang tinggalnya di pesisir atau di desa yang memiliki kesulitan akses kepada bank besar, bank syariah besar. Jadi makanya di sini pentingnya BNT, Baitul Mal wa Tamwil, dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam meningkatkan alur daripada proses pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat. Baik. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana transformasi KNKS kepada Kinex, ya. Jadi saya katakan terjadi perubahan, ya, atau transformasi daripada KNKS dan Kinex, karena ketika itu pada KNKS ketika penamaannya mengeluarkan konteks ekonomi tetapi kepada keuangan syariah. Nah, pada Kinex maka dikembalikan lagi kepada ekonomi karena biar lebih besar, dan tentunya ada poin penting di sini yang akan saya jelaskan, yaitu tentang bagaimana tujuan utama meningkatkan potensi industri halal yang ada di Indonesia. Jadi di sini antum bisa lihat, ya, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 bagaimana terjadi transformasi ini, ya, dilakukan, bagaimana KNKS yang didirikan pada tahun 2016 dan tentunya transformasi terjadi pada menjadi Kinex, ya,
itu pada tahun 2020 ya. Nah, saya katakan tadi bahwa poin penting dalam pembentukan Kinex tadi adalah bagaimana pengembangan daripada industri halal itu. Jadi diharapkan Kinex di sini memiliki satu bentuk program yang menjadi katalisator atau pembangunan daripada industri halal yang ada di Indonesia dengan menggunakan seluruh potensi yang ada sehingga kita lebih mudah ya dalam hal aplikasi ekonomi syariah yang dilakukan ya dengan berkembangnya halal lifestyle di masyarakat semaksimal mungkin. Tentunya itu akan mengembangkan daripada supply halal value chain sehingga negara kita semakin dilihat mampu mengembangkan industri halal dengan baik ya, seperti itu. Nah, apa saja bentuk halal value chain yang dilihat pada bidang fashion muslim, makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetik halal, media dan rekreasi halal, pariwisata halal, dan tentunya ekonomi Islam berkaitan dengan literasi. Nah, dari 6 sektor ini akan dilihat bagaimana Kinex ya dengan katalisatornya itu mampu mengembangkan potensi industri halal yang ada di Indonesia itu lebih baik lagi. Ya. Ya. Jadi perannya sebagai katalisator dan fasilitator tentunya dengan bekerja sama dengan pemerintah sehingga bertemunya demand dan supply, permintaan dan penawaran industri halal sehingga terciptanya suatu bentuk ekosistem ya. Dan kita ini adalah made ready ya to compete in industri halal yang ada di dunia seperti itu. Nah, berikutnya pada Kinex tentunya pengembangan kepada literasi ya, keilmuannya ya, bidang ilmu dan teknologi melalui Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia ya, dengan beberapa rencana implementasi daripada Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI kita singkat ya. Jadi MEXI memiliki visi yaitu Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan pusat ekonomi syariah termuka di dunia ya. Rencana implementasi MEXI dengan pembangunan SDM. Maka tadi saya katakan bahwa bagaimana poin penting dalam pembangunan sumber daya manusia itu berdasarkan daripada literasi, keilmuan yang terus dipupuk ya, sehingga menciptakan SDM yang berkualitas berkaitan dengan ekonomi syariah. Ya. Jadi antum bisa baca beberapa rencana implementasi tersebut ya. Berikutnya sama masih tentang turunan literasi, yaitu pada Kinex ekonomi syariah sebagai materi pembelajaran. Nah, di sini materi ekonomi syariah dapat masuk kepada materi pembelajaran di semua lini usia diharapkan, yaitu prasekolah, sekolah dasar maksudnya, menengah, atas, dan perguruan tinggi dengan sisipan konten-konten pendidikan yang terkait ekonomi syariah dan industri halal. Nah, itu merupakan poin daripada tugas nanti pada Kinex ke depannya, bagaimana ekonomi syariah ini sebagai materi pembelajaran yang kita akan lihat nanti ada di SD, SMP, SMA, dan tentunya perguruan tinggi. Walaupun dia bukan perguruan tinggi Islam, walaupun perguruan tinggi umum, tetapi penting untuk menjadikan sebagai landasan materi pembelajaran. Ya, tentunya ada 4 poin penting ya ketika kita mengajarkan tentang pembelajaran ini. Yang pertama adalah pemahaman konsep keuangan syariah. Yang kedua adalah pemahaman konsep halal. Yang ketiga adalah pemahaman konsep kebermanfaatan ekonomi ummah atau maslahah. Yang keempat adalah pemahaman distribusi kekayaan ya. Bagaimana dengan ekonomi sosial yang dilihat pada konvensional, dan kita ada Islam ya, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu. Nah, makanya diharapkan itu menjadi saluran edukasi untuk pembentukan sumber daya manusia yang unggul ya. Dengan adanya materi pembelajaran, terciptanya suatu bentuk kurikulum pendidikan yang solid, yang baik ya. Yang kedua adalah lifestyle program ya, dengan melakukan sebentuk sosialisasi, promosi ya tentang industri halal ya, nilai-nilai keuangan syariah melalui media sosial, publikasi, iklan dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya bentuk standarisasi profesi. Nah, jadi setelah nanti ada sumber daya manusia kan terbentuk suatu bentuk profesi yang betul-betul mendukung daripada keilmuan yang dimilikinya. Nah, seperti adanya auditor halal, adanya dosen yang mampu mengajarkan ekonomi syariah, adanya
ahli dalam hal penetapan fatwa di DSN ya, MUI dan lain sebagainya seperti itu. Dan yang keempat adalah atraksi atau event. Nah, event ini lebih kepada bagaimana lifestyle program sama, yaitu bagaimana menyisipkan keuangan syariah dalam bentuk media edukasi, hiburan untuk anak-anak dan untuk masyarakat secara inklusif. Jadi ibaratnya kita ini tidak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang konvensional yang selalu kita rasakan pada saat ini ya, kita rasakan apakah bentuk sinetron, film dan lain sebagainya, tetapi kita juga bisa menciptakan suatu bentuk penambahan ilmu berupa audiovisual tadi ya, tentang keuangan syariah dan industri halal. Nah, berikutnya adalah tentang kolaborasi antar stakeholder. Nah, ini poin paling penting ya. Jadi mengembangkan daripada kerja rekomendasi dari KNKS, KINEX juga masih mementingkan berkaitan dengan kolaborasi antar stakeholder. Nah, apa saja stakeholder tadi saya sudah katakan. Di sini ada institusi pendidikan, baik itu tadi kampus ya, ditambah dengan SMA, SMP, SD, dan itu akan membentuk suatu bentuk ekosistem pembelajaran yang baik ya, bagaimana mengembangkan dan mengajarkan tentang ekonomi syariah sedari awal. Yang kedua adalah pelaku industri atau UMKM ya. Jadi pelaku industri dapat berkolaborasi dengan institusi pendidikan dan nantinya pemerintah untuk mempromosikan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru ya, tentunya di bidang ekonomi syariah dan keuangan syariah ya. Yang ketiga, pemerintah. Nah, pemerintah ini adalah poin penting karena institusi pendidikan dan pelaku industri itu pengayomannya dari pemerintah. Jadi pemerintah itu mendukung institusi pendidikan dan pelaku usaha atau pelaku industri dalam kurikulum ekonomi syariah dan insentif kemudahan berusaha ya, dengan pemberian modal, subsidi dan sebagainya sehingga mampu mengembangkan kepada sektor industri halal. Dan yang terakhir adalah kolaborasi global. Jadi kalau kolaborasi global itu sudah bersifat eksternal karena ini melakukan suatu bentuk kolaborasi dengan negara lain, apakah dia bentuknya kepada institusi pendidikan berupa riset, apakah pelaku industri dari negara lain, UMKM negara lain, dan tentunya industri halal yang dilihat pada negara lain dan dipadukan dengan industri halal yang ada di negara kita. Jadi ada bentuk kolaborasi. Jadi itulah beberapa poin penting ya tentang bagaimana KINEX ya mengembangkan fungsinya. Oke. Mungkin sekian penyampaian Ana berkaitan dengan materi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ya atau KINEX. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.